teman-teman semua, kembali lagi bertemu di channel Gobsware. Kita melanjutkan untuk konten terkait software untuk robot Epson, yaitu software Epson RC Plus 7. Jika di konten sebelumnya kita sudah belajar tentang menggerakkan ataupun membuat program untuk menggerakkan robotnya, kita membahas tentang point to point, yaitu go dan jump. Untuk konten kali ini kita akan melanjutkan, kita akan membahas tentang move dan juga arc. Apa itu move dan arc bisa diikuti dari awal hingga akhir nanti untuk konten kali ini. Jadi ini adalah lanjutan dari konten sebelumnya. Jadi langsung saja kita akan masuk ke Epson RC Plus 7. Softwarenya masih sama, yaitu Epson RC 7.0. Di sini 752 versinya. Jadi bisa dibuka karena kita akan melanjutkan project yang sebelumnya. Kita bisa buka di project yang sebelumnya kita buat, yaitu di T1, yaitu lanjutan dari yang konten pertama terkait cara membuat simulatornya. Kemudian lanjut di yang kedua adalah terkait pemrograman basic. Kemudian yang ketiga terkait pergerakan robot point to point. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya. Untuk teman-teman yang belum bisa untuk membuat project baru, bisa diikuti di konten-konten sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini kita buka dulu projectnya yang terakhir kita buat. Nah, ini kalau dilihat ini adalah project yang terakhir kita buat. Selanjutnya kita konekkan dulu dengan simulator yang kita juga buat di konten-konten sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke yang T3. Kita konekkan dulu ke T3 sampai nanti connect ke virtual robotnya seperti itu. Nah, seperti ini sudah terkoneksi. Kita bisa tampilkan robotnya. Kita atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini gambarannya. Nah, ini kemarin sekilas kita review. Yang pertama kita belajar tentang motion, kemudian kita belajar tentang go, kita belajar juga tentang untuk menambahkan do dan loop, kemudian kita mengkombinasikan dengan variabel dan juga if condition, dan juga kita mencoba untuk yang jump, dan juga kita coba untuk mengedit ataupun menyesuaikan dari titik jamnya, yaitu mengofset titik jamnya seperti itu. Nah, langsung kita mungkin bisa buat, mungkin bisa dikelompokkan lagi di program selanjutnya biar nanti pengelompoknya lebih enak. Kita bisa bikin new di sini, di klik kanan. Kita beri nama motion 2 misalkan. Oke. Nah, di sini agar lembar kerjanya juga langsung buka yang baru lagi, kita buat function motion 2 misalkan. Nah, sorry, ini nggak boleh pada spasinya, motion 2 misalkan. Nah, di sini kita bisa coba print motion 2 trial. Kita coba dulu apakah lembar kerjanya ini sudah masuk ke run Windows-nya. Kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa cari motion 2. Kita bisa coba start. Nah, di sini motion 2 trial. Jadi lembar kerjanya sudah bisa. Jadi, nah, lanjut selanjutnya sebelum kita masuk ke sini kita bahas dulu terkait apa yang akan kita pelajari. Jadi, kalau di sebelumnya kita belajar tentang point to point, ya, titik ke titik. Yang pertama go, detailnya di konten sebelumnya, jump juga detailnya di konten sebelumnya. Kita juga belajar tentang speed dan axle decel. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang continuous path atau CP. Nah, itu terkait continuous path ini, gerakannya yang masuk di dalamnya adalah move dan juga arc. Move
sintaknya ataupun statementnya adalah move diikuti dengan titik, sama dengan go. Bedanya adalah di hasilnya. Kalau yang kemarin go kita lihat adalah gerakannya adalah parabol. Nah, kalau di move ini dia gerakannya linear. Nanti bisa dilihat langsung di simulatornya. Kemudian ada juga nanti arc. Arc ini berkaitan dengan membuat radius. Kalau di kayak mesin CNC ada namanya radius di ujung-ujungnya atau ujung-ujung bendanya. Nah, seperti itu. Nanti juga belajar tentang speed. Apa bedanya dengan speed yang ada kemarin dipelajari di point to point. Dan juga belajar tentang continuous path. Oke, langsung aja mungkin kita bisa buat gerakan di sini path is straight misalkan. Nah, kita buat move. Nah, kalau kita lihat di motion yang kemarin kan kita sudah bisa nih membuat gerakan seperti ini. Nah, ini bisa kita copy, kita masukkan ke motion yang kedua. Trial move misalkan. Move trial, sorry. Move trial. Nah, oke. Di sini kita bisa edit menjadi move. Nah, kalau kita cek di robot manager, saat kita cek titik-titiknya kemarin kita punya titik berapa saja, kita on kan dulu. Nah, poinnya kita punya titik 1 sampai titik 5. Nah, kita bisa gerakkan seperti yang sebelumnya kita ini, kita balikan ke go titik 5 misalkan. Robotnya akan menuju ke titik yang ke 5. Titik 5-nya di mana dia akan otomatis bergerak seperti itu. Nah, karena ini kita mencoba yang move trial, jadi di sini kita ganti, kita akan menuju titik 1. Nah, awalnya kita pakai go, di sini coba kita pakai move. Move. Nah, jadi kita akan menuju ke hanya gerakannya saja yang berbeda. Nah, kita bisa coba untuk programnya di sini. Nah, kita pastikan padahal titik 5 itu di sini, kemudian titik satunya di sini. Apakah bisa kita menggerakkan menggunakan move? Kita coba di sini. Go move trial. Kita bisa start. Yes, misalkan. Nah, di sini gerakannya dia adalah langsung mencari menuju titik 1, menarik garis lurus. Jadi di titik ini akan ada keterangan nih, arm reach the limit motion. Jadi gerakannya itu udah mentok. Jadi kita nggak bisa menggunakan perintah move untuk gerakan ini karena dia akan nabrak ke badannya sendiri. Nah, untuk makalinya seperti apa? Kita stop dulu. Untuk menuju yang titik pertama kita kasih go dulu seperti yang kemarin kita pelajari. Kemudian kita bisa start lagi. Yes. Nah, dia akan membuat mencari jalannya atau parabol untuk go. Jadi nggak selalu kita pakai yang move. Nah, kalau ini kita lihat di sini, kalau tadi kita go, dia akan menarik garis lurus. Nah, ini seperti yang terlihat di sini, dia menarik garis lurusnya, benar-benar membuat garis lurus seperti itu. Nah, bedanya seperti apa? Mungkin ini bisa kita stop dulu. Nah, kita bandingkan dengan gerakan yang kemarin kita pakai yang go trial. Nah, ini go trial, kita bisa lihat alurnya, alur dari jalurnya. Nah, ini tidak garis lurus. Nah, ini udah sampai yang ke-5. Nah, oke, kita bisa lihat patternnya menggunakan go kemarin seperti ini. Nah, sekarang kita bandingkan, kita menjalankan yang move.
trial. Nah, move trial yang pertama tetap memakai go karena tadi nabrak. Nah, baru yang kedua ini dia pakai move dia. Nah, di sini alurnya atau path-nya itu berbeda. Yang move benar-benar menarik garis lurus, sedangkan untuk yang go dia semacam parabol seperti ini. Nah, ini mungkin sampai titik 5 kita bisa stop. Nah, jadi bedanya di sini. Ini bisa dilihat di patternnya. Kalau yang go adalah yang di luar melengkung, sedangkan untuk yang move ada di garis tengahnya atau menarik garis lurus. Nah, sama seperti yang ada di go kemarin, di move ini kita juga bisa pakai wait, sama wait ini untuk menunggu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang arc. Jadi move seperti itu gerakannya, mirip dengan go, bedanya dia menarik garis lurus. Menggunakan command Windows pun kita juga bisa move titik 4 misalnya. Nah, dia akan langsung menarik garis seperti ini. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba membuat arc. Kita coba bikin titik baru di sini. Kita buka robot manager misalkan di jog and teach-nya di sini kita buat titik baru. Yang P5 misalkan kita coba geser ke sini. Nah, kita hapus dulu. Nah, ini titik ini kita simpan dulu. Titik arc 1 misalkan. Nah, kemudian arc yang kedua akan kita buat di ke atas. Ini kita bisa bikin high. Titik keduanya di sini misalkan. Nah, titik keduanya di sini. Nah, di sini kita bisa simpan titik arc 2. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita bikin titik yang selanjutnya. Misalkan titiknya di sini. Nah, titik yang ketiganya di sini. Kita buat titik baru, titik arc 3 misalkan. Oke. Kalau dilihat di sini untuk statementnya adalah arc itu diikuti dengan midpoint dan endpoint. Kita anggap titik awalnya adalah arc 1 di sini P100 misalkan. Kita namakan arc 1 tadi. Midpointnya adalah arc 2 dan endpointnya adalah arc 3. Nah, untuk programnya seperti apa, kita bisa buat seperti ini. Ini kita kasih nama arc. Nah, oke, arc di sini. Kemudian kita buat di sini go ke titiknya adalah go menuju ke yang titik arc 1. Kita kasih nama mungkin di sini trialnya bukan trial move tapi arc motion. Nah, ini menuju ke titik awal arc misalkan. Nah, arc 1 coba kita tunggu 2 detik misalkan. Nah, di sini kita selanjutnya akan buat arc-nya. Arc diikuti dengan midpoint-nya. Midpoint-nya adalah titik arc 2. Diikuti dengan kita kasih ada komanya. Ikuti dengan N-nya. Dia akan berakhir di mana? Titik arc 3 misalnya seperti ini. Nah, kita kasih wait biar nanti kelihatan 1 detik misalkan. Nah, kita bisa coba jalankan di sini. Kita bisa hapus dulu biar jalurnya kelihatan. Nah, ini kita ganti ke yang arc trial, kemudian start.
robotnya akan menuju ke titik awal arc, kemudian dia akan berhenti, kemudian dia akan membuat alur seperti ini nih. Kalau dilihat dari atas dia membuat lingkaran radius. Jadi titik satunya di sini awal, kemudian midpointnya di sini dan endpointnya di sini. Dia akan membuat suatu radius seperti itu. Nah, oke. Itu untuk gerakan yang continuous path, yaitu move dan arc. Move itu lebih ke garis lurus, sedangkan arc membuat suatu lingkaran ataupun radius seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya sama dengan yang sebelumnya kita coba, jadi gerakannya kita bisa tambahkan untuk speed dan juga axle. Bedanya kalau untuk yang move dan juga arc itu di belakangnya kita kasih S. Sama, jadi speed berkaitan dengan persentase dia berapa persen, axle dieselnya pun sama. Bedanya ada S-nya. Jadi di sini ada keterangannya move bisa digunakan untuk motion move, arc 3, jam 3 dan jam 3 CP. Ini biasanya untuk yang 6 aksis. Kalau untuk yang ada 3-3-3-nya ini. Jadi kalau untuk saat ini kita fokusnya di yang move dan arc-nya aja. Seperti itu. Seperti yang di sebelumnya kita bisa coba nanti untuk trial mungkin yang go kita bisa coba yang go-nya ini, yang go-nya kalau di sebelumnya ini kita bisa pakai yang move-nya. Nah, move trialnya ini kita copy aja di bawahnya arc. Oh sorry, ini masih running. Nah ini kita bisa kopikan di bawahnya. Ini kita kasih move trial speed. Jadi kita kasih speednya di bawahnya power high dan low speed. Nah ini kita pakai yang S. Misal kita kasih yang 50% misalkan. Nah kemudian axle S ini kita kasih sama, misal 30 seperti ini. Nah biar bisa nyoba ini kita nggak usah kasih weight biar kelihatan nanti gerakannya. Ini untuk yang speed, misal speed 30 aja. Nah, di sini sama kayak yang Bigo. Jadi kalau low power dia otomatis dia akan di 30%. Jadi kita pakai di sini aja 30. Kemudian kita coba ini kita jalankan di yang namanya move trial speed. Kita bisa start. Yes, ini kita hapus dulu. Nah, speednya seperti ini untuk dengan settingan yang 30% kayak gitu. Nah, setelah ini nanti kita bisa coba untuk gerakannya yang lebih cepat, yaitu kapan kita menggunakan go dan kapan menggunakan move tergantung kebutuhan. Kalau kita memang membutuhkan garis yang lurus ya berarti kita harus pakai move, sedangkan kalau kita harus membuat tidak membutuhkan lurus ya kita bisa pakai go seperti itu. Nah, ini untuk yang gerakannya. Oke, ini untuk yang speednya dari yang 30. Coba kita tambah speednya di 100 misalnya. Nah, bisa kita coba, kemudian kita running. Yes. Nah, dia speednya lebih cepat daripada yang sebelumnya. Kalau dilihat nanti dibandingkan, mungkin bisa dilihat perbandingannya. Kapan ini akan digunakan ya tergantung kebutuhan speednya seperti itu. Oke, misal kita stop, kita coba ganti di axle dieselnya, kita kasih 10, kita bisa kasih di sini. Nah, speednya akan berpengaruh. Memang untuk dari segi speed gue lebih cepat daripada yang move seperti itu. Nah ini axle dieselnya karena semakin kecil ya dia untuk akselerasi dan deselerasinya akan semakin kecil kayak gitu. Jadi ini bisa kita stop. Di sini penjelasannya.
Nah, ini digunakannya buat apa? Axle, kemudian ini bisa ditambah misal. Nah, ini bisa kita start, pasti lebih cepat daripada axle-nya yang 10 tadi. Nah, dari segi speed seperti itu. Oke, itu untuk yang speed dan axle. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya continuous path. Nah, bedanya dengan gerakan sebelumnya itu apa? Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba gerakkan gerakan yang ini misalkan. Kita push dulu pathnya, terus kemudian kita start. Jadi kalau kita lihat di sini, waktu kita gerakan dia menuju titik yang pertama itu, nah ini menuju titik 1, nah menuju titik 2 dia ada berhentinya. Nah, bisa dilihat di sini dia ada titiknya, ada runcingnya atau titiknya, berhenti di titiknya, baru dia lanjut menuju ke titik selanjutnya seperti itu. Oke, stop. Nah, fungsi dari CP ini kalau dilihat dari grafik seperti ini dia. Jadi sebelum dia menuju titiknya, dia udah langsung melanjutkan ke titik selanjutnya. Statementnya seperti apa? Kita bisa tulis CP di belakang setiap titiknya, atau yang kedua kita bisa tulis CP on di misal kita punya beberapa titik yang langsung kita anggap itu menggunakan CP, berarti kita bisa tulis CP on dan CP off. Contohnya seperti apa? Misalkan di sini kita mau ke 5 titik ini menggunakan continuous path, berarti kita bisa kasih di atasnya ini CP on seperti ini. CP on, CP off misalnya. Nah, jadi kelima titik ini akan menggunakan CP on. Nah, kita bisa coba langsung jalankan. Bedanya apa nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini kita bisa lihat alurnya di sini. Nah, di sini gerakannya dia nggak pakai berhenti, tapi akan ada langsung beloknya dia. Apakah itu selalu dipakai? Tidak. Jadi memang menyesuaikan dengan kebutuhan. Di sini kalau dilihat patternnya, jadi kalau yang awalnya tanpa CP dia akan menuju ke titik ini. Sedangkan untuk yang menggunakan CP dia sebelum sampai titik dia akan langsung melanjutkan ke titik yang selanjutnya. Bedanya apa? Ya nanti dari segi cycle time akan lebih cepat seperti itu. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua mungkin ini bisa kita copy aja buat membedakan. Trial speednya kita buat satu lagi di bawahnya. Nah, ini kita copy. Oh, ini sorry kita stop dulu. Ini kita copy. Nah, ini sama trial speed 2 misalkan. Nah, di sini karena CP on-nya kalau yang tadi kan semua. Nah, ini yang selanjutnya kita kasih di titik tertentu. Misal ada di titik yang ke-3 saja yang mau dikasih CP, berarti kita bisa tulis CP di belakangnya seperti ini. Jadi nanti yang lainnya tetap menuju titik itu, yang menggunakan CP on aja yang akan dilewati seperti itu. Nah, ini gambarannya kita jalankan move trial speed yang ke-2. Nah, ini kalau dilihat dia tetap berhenti karena dia nggak ada CP-nya atau continuous path-nya, ini sama, dia berhenti titiknya. Nah, titik yang ketiga ini dia akan langsung karena dia menggunakan CP seperti itu. Itu penggunaan untuk continuous path-nya seperti itu. Nah, seperti itu contohnya penggunaan continuous path-nya. Nah, kemudian selanjutnya kalau di konten sebelumnya yang di Go kita menggunakan mencoba mengkombinasikan dengan variabel dan juga if. Nah, ini juga kita bisa coba juga di yang untuk move ini. Kita bisa copy aja dari sebelumnya. Nah, di sini bisa kita kasih nama move trial misalkan application. Nah, di sini nah go application motion misalkan.
Bisa kita edit karena di sini tadi kita makainya yang move, nanti kita pakai yang S. Ini kita pakai tetap sama aja, misal nanti biar dia cuma 4 kali putaran dia akan berhenti, ataupun 3 kali putaran dia akan full. Terus kemudian stop, misalkan namanya. Nah, ini sama prinsipnya. Jadi gambarannya kita nyalakan dulu motornya, kemudian kita setting speednya, kita deklarasikan integernya, nilai integer awalnya berapa, kemudian dia akan masuk di sini looping, awalnya menuju ke titik 1. Nah, karena di sini kita pakai yang mau nyoba yang move, kita bisa ganti move di sini. Nah, ini yang kita pakai go, tetap go biar tadi yang nabrak tadi. Ini kita kasih move. Nah, ini kita bisa copy. Nah, ini move. Ini sama, ini kita bisa kasih move. Nah, titik 5 dan seterusnya. Misal kita di sini mau kita pakai CP untuk yang ini, kita kombinasikan dengan continuous path seperti itu. Nah, ini bisa kita coba nih untuk yang move-nya. Jadi move trial application. Nah, di sini kita hapus dulu biar path-nya hilang lagi. Kita ulang dari awal, kita bisa start. Nah, di sini dia menuju titik 1. Kemudian lanjut ke titik 2. Nah, ini menuju titik 3 ada CP-nya, dia langsung berbelok. Nah, menuju 4, menuju 5. Nah, kalau udah selesai dia masih lanjut karena belum terpenuhi. Nah, ini harusnya dia nanti kalau secara program harusnya nanti mengikuti counternya. Nah, penjelasan lengkapnya ada di konten sebelumnya, tapi ini secara garis besar dia akan menghitung 3 kali. Jadi setelah sampai titik 5 dia akan menambah 1 kali sekuen counter. Kalau sudah sampai 3 dia akan stop dan keluar dari loopingnya atau exit do-nya seperti itu. Nah, ini masih lanjut, baru 2. Berarti nanti setelah ini udah sampai ke belakang adalah sudah 3, harusnya nanti keluar dia. Nah, ini gerakannya dia ada continuous path-nya. Nah, ini kelimanya stop di sini. Nah, di sini full stop seperti ini. Jadi di konten kali ini kita sudah melihatnya untuk perbedaannya dari gerakannya, dari yang move, kemudian arc seperti apa, kemudian penggunaan axle S dan speed S-nya seperti apa, kemudian ada fitur dari CP, ataupun tadi kita juga bisa coba pakai CP on, CP off seperti apa, kemudian kombinasinya menggunakan if else dan juga variabel seperti apa. Jadi untuk konten kali ini saya kira untuk penjelasannya cukup dulu. Untuk next kontennya kita akan mengkombinasikan dengan input dan output digital yang ada di robotnya seperti itu. Jadi untuk konten kali ini kita sudah belajar tentang move, tentang weight, tentang arc, tentang speed, dan juga axle, dan juga tentang CP atau continuous path-nya seperti itu. Begitu juga kita juga belajar tentang aplikasinya, yaitu mengkombinasikan antara move ini dengan variabel dan juga if else condition seperti itu. Jadi konten kali ini cukup sekian, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhirnya. Terima kasih, sampai jumpa. Even